Nah, di video sebelumnya yang waktu aku bahas Docker Volume, itu kan sempat aku contohin menjalankan kontainer Nginx, terus tapi ketambahan ini ya, main p 80.280 gitu. Nah, itu artinya apa sih? Nah, kita coba jalankan dulu sebuah kontainer tapi tanpa min p ya. Kita lihat efeknya itu apa. Jadi kita coba docker run nginx. Nah, kalau udah muncul kayak gini, ini tuh log dari kontainer nginx-nya. Jadi ketika nginx itu dijalankan, dia itu akan mengenerate log-log seperti ini untuk memastikan dia itu udah jalan atau belum. Termasuk kalau misal ada error atau enggak, dia akan muncul di sini. Sekarang kita coba akses di browser localhost gitu ya, karena dia web server, by default dia akan jalan di port 80. Nah, ketika diakses, dia itu nggak bisa, localhost refuse to connect. Padahal kalau kita cari di sini ya, kita lihat di docker ps. Nah, kita lihat kontainer nginx-nya ini jalan. Terus kemudian di sini ada port 80 TCP. Tapi kenapa kok nggak bisa diakses ya? Nah, penjelasannya itu kayak gini. Jadi, by default, semua kontainer itu akan terisolasi dari dunia luar dan terisolasi dari kontainer-kontainer yang lain. Jadi, kontainer A ini nggak akan tahu dia itu jalan bareng dengan kontainer B. Nah, kontainer-kontainer ini juga secara default nggak bisa berkomunikasi dengan langsung. Jadi, mereka benar-benar terisolasi, benar-benar terpisah. Nah, gimana caranya biar masing-masing kontainer ini bisa berkomunikasi, kemudian dari VM lain atau dari internet atau dari usernya ya yang mau mengakses aplikasinya itu bisa diarahkan ke kontainer ini. Nah, caranya tadi itu menggunakan min p. Jadi mari kita coba jalankan nginx lagi, tapi sekarang pakai min p. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita stop dulu kontainer yang lama. Nah, kenapa kok di stop? Kenapa kok langsung diedit aja gitu ya? Kan tinggal nambahin buka portnya aja. Nah, jawabannya adalah di Docker itu nggak ada komen untuk edit kontainer yang existing, yang udah running. Nah, itulah yang dinamakan dengan immutable infrastructure. Jadi, apa yang udah running, apa yang udah create, itu nggak bisa langsung diedit. Jadi, kita harus ngedelete yang sudah ada, baru kita jalankan dengan komen yang sesuai. Nah, jadi ketika kita menggunakan kontainer, maka kontainer itu akan sering dibikin, di running, di create, kemudian di delete, kemudian di create lagi, di delete lagi gitu. Jadi kontainer itu apa namanya, sering di delete, kemudian dibikin lagi gitu, dibikin ulang, come and go lah intinya kayak gitu. Nah, kita udah di stop, kemudian kita jalankan command yang sama ya, docker run nginx, tapi sekarang ditambahin min p 8080 80. Nah, coba kita akses lagi localhost-nya. Tapi sekarang di port 8080 ya. Titik 2 8080. Nah, di sini kita bisa lihat nginx-nya itu jalan, bisa diakses. Kemudian kita lihat di log-nya ini. Ini ketika kita ngakses ininya, kita ngakses browsernya. Nah, lognya itu jalan, akses lognya. Artinya, browser kita itu memang betul mengakses kontainer nginx yang barusan kita jalankan. Nah, kemudian coba kita stop lagi, mau kita ganti portnya gitu ya. Yang awalnya 8080, kita coba ganti ke 80 aja. Nah, ini tinggal di stop, kemudian dijalankan komen yang sama, tetapi portnya yang sebelah kiri diganti. Nah, terus kita coba lagi akses port 80 ya. Nah, sama. Sekarang nginx-nya jalan, kemudian kalau dirimu lihat di belakang ini lognya juga jalan ya ketika aku refresh. Nah, yang terjadi di background itu seperti ini. Jadi ini ada kontainer, ini ada VM-nya ya, VM atau komputer yang menjalankan Docker servernya. Kemudian ketika kita menggunakan command min p ini, nah ini ada port yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri ini adalah port yang akan dibuka di VM-nya atau di Docker servernya. Jadi ketika aku menuliskan di sini 80, maka di sini Docker akan membuka port 80 di VM-nya ya.
Kemudian di sebelah kanan dari titik 2 ini adalah mau di forward atau diteruskan kemana traffic atau request yang masuk ke port 80. Nah, di sini kita menuliskan bahwa traffic yang masuk ke port 80 itu diteruskan ke port 80 juga di dalam kontainer Nginx tadi itu. Di gambarnya itu kayak gini. Ketika ada request, misal dari luar gitu ya, masuk ke dalam port 80 yang ada di VM, maka akan dilanjutkan ke port 80 di kontainer Nginx. Kayak gitu. Nah, ketika kita ganti port yang sebelah kiri, misal kita ganti 80-80 gini ya, 80-80.2.80, maka di Docker otomatis port yang dibuka di VM-nya itu diganti jadi 80-80 juga. Kayak gini. Jadi yang kalau sebelah kiri itu artinya port yang dibuka di sisi VM-nya atau di Docker servernya. Nah, tetapi kalau kita ganti yang sebelah kanan, misalnya port 80 ini diarahkan ke misal 3306 gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah di port 80 ini akan diarahkan ke port 3306. Kayak gini. Nah, untuk menentukan berapa yang harus ditulis di sebelah kanan, ini dirimu harus mengacu ke pembuat image-nya, pembuat Docker image-nya. Jadi kalau Nginx, kita bisa coba cari aja Nginx. Nah, terus di sini biasanya itu dituliskan port berapa gitu. Tapi kalau di sini, ini ada contohnya ya, expose to external port, artinya kayak port binding tadi itu. Di sini sudah dicontohkan bahwa port yang ada di kontainer itu adalah port 80. Ya default dari ini ya, Nginx atau web server ya. Portnya 80 atau 443. Untuk MySQL, maka nanti yang di sebelah kanan ini 3306. Kemudian untuk misal Redis, Postgres, dan sebagainya, itu nanti port yang di sebelah kanan akan berganti-ganti sesuai dengan pembuat dari image-nya gitu. Nah, biasanya untuk port-port service yang udah diketahui itu standar ya. Kalau MySQL 3306, kalau MongoDB nanti 27017, kemudian untuk Redis itu 42, Redis itu 6, aku lupa. Kalau Postgres itu 5432 dan seterusnya gitu. Jadi itu bergantung dengan pembuat image-nya. Nah, itulah cara untuk mengekspos port di Docker-nya agar bisa diakses oleh service lain.